Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus di Big Bro. Oke, baiklah. Kali ini kita akan membahas lagi tentang penalaran umum untuk persiapan UTBK, di mana kali ini kita akan membahas tentang penalaran analitik. Artinya ini kita akan menganalisis sebuah bacaan dengan mencari biasanya kalimat yang tepat, kalimat yang tidak tepat, mendukung, dan lain-lainnya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini tentang seputar itu. Jadi supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, lanjutan dari kemarin. Jadi ini soal nomor 11. Oke. Jadi di soal ini ya mau tidak mau teman-teman membaca semuanya. Tapi tips saya ya dahulukan membaca soalnya. Dimana soalnya ini berdasarkan informasi tersebut yang ada di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke. Jadi tipsnya di sini teman-teman, sisa main uji opsi untuk menjawab apakah benar atau tidaknya suatu pernyataan di bawah A sampai E. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita baca cepat dulu. Di mana pada musim-musim tertentu terjadi gelombang di beberapa perairan Indonesia. Jadi ada gelombang. Terus gelombang tinggi menyebabkan para nelayan tidak dapat melaut. Oke, itu. Ketika nelayan tidak pergi melaut, ikan menjadi langka di pasaran. Nah, jadi itu efeknya. Kelangkaan ini menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal. Jadi ikan kalau langka ya sudah pasti mahal harganya. Meskipun tidak banyak orang yang ingin membelinya, sebagian tidak bisa mengkonsumsi ikan karena harganya yang sangat mahal. Oke teman-teman. Jadi teman-teman ini uji dari opsi A sampai E. Kalau perlu uji semua kalau mau. Kalau sudah yakin dan percaya itu jawabannya, langsung gas saja. Oke, langsung saja. Misal kita uji kayak gini. Kelangkaan ikan di pasar menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Betul atau salah teman-teman? Masa gara-gara langkanya ikan di pasaran pada teks di atas, apakah nelayan tidak dapat melaut? Ini salah, karena kan dikatakan tadi di sini penyebabnya itu karena gelombang yang tinggi. Jadi pernyataan A itu sudah salah. Mudah sekali. Kita B lagi. Gelombang tinggi, oke, gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia, oke, sudah disebutkan di atas, menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal. Oke, ini bisa jadi karena sudah disebutkan di atas. Kenapa bisa mahal? Karena nelayan tidak dapat melaut, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita keep dulu opsi B-nya, V-nya, bravo. Banyak ikan di pasaran menyebabkan orang mengkonsumsi ikan. Betul atau salah? Nah, di sini. Meskipun banyak orang yang ingin membelinya, tetapi tidak mengkonsumsi ikan karena harganya yang sangat mahal. Jadi ya ini kan salah, tah? Kayak gitu. Banyaknya ini banyak kurang kayak ini, banyaknya orang yang tidak membeli ikan menyebabkan nelayan tidak melaut. Ini kan salah dari pernyataan yang di atas. Efeknya itu nelayan tidak melaut karena ya gelombang yang tinggi. Betul sekali. Error, banyaknya orang yang ingin mengkonsumsi ikan menyebabkan kelangkaan ikan di pasaran. Juga salah. Kan sudah disebutkan di atas, karena nelayan tidak dapat melaut maka harga ikan sangat mahal karena kelangkaan. Jadi di sini ya gelombang tinggi di beberapa perairan di Indonesia menyebabkan harga ikan menjadi sangat mahal. Jadi jawabannya adalah bravo. Kayak gitu. Oke, mudah kan kalau teman-teman main uji-uji opsi. Jadi begitu konsepnya ya. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Masih sama. Dimana mencari pernyataan yang pasti salah. Ingat, pasti salah ya pasti salah banget. Kan ada yang salah. Kalau salah kan bisa jadi salah, bisa jadi benar. Misalnya kayak gitu. Jadi yang dicari pasti salah. Ingat, baca ini apa lagi teman-teman, baca soalnya baik-baik dulu baru ke paragrafnya. Oke, yang pasti salah kita baca dulu. Orang menggunakan pewarna tambahan agar makanan lebih menarik dan bervariasi. Oke, pewarna tambahan ini. Bunga rosella dan karmoisin ini ada dua. Di mana pewarna yang sering digunakan. Meskipun warna tidak terlalu cerah, bunga rosella mengandung protein. Jadi ini rosella ini seperti ya yang alami. Ada protein, vitamin, mineral, anti kanker, dan peluru batu ginjal. Sementara itu karmoisin tidak mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, tetapi memberikan warna yang lebih cerah, stabil, dan tahan lama. Pengguna karmoisin ini yang berlebihan dapat menyebabkan alergi dan kanker hati. Jadi bahaya kalau menggunakan pewarna buatan ini karmoisin. Orang lebih disarankan menggunakan bunga rosella daripada karmoisin karena lebih bagus alami daripada buatan kayak gitu. Oke, kita uji lagi.
Yang pasti salah. Oke, kita coba uji dari E ya. Gitu. Terserah teman-teman mau A dari E atau E ke A. Yang bahaya itu kalau misalkan jawabannya di E, jadi banyak opsi yang teruji. Mendingan loncat-loncat deh. Ada A, baru ke C, baru ke E, dan seterusnya. Terserah teman-teman gimana. Gimana baiknya? Intinya tetap uji opsi. Oke, di sini kita uji dari E. Orang yang sering mengkonsumsi makanan dengan pewarna karmoisin tidak mendapat asupan protein. Ini pernyataannya betul, tapi kan yang dicari pasti salah. Jadi jawabannya salah, kayak gitu. Ingat? Kayak gitu. Kita ingat-ingat saya bacaan yang di atas. Kanker hati tidak dialami oleh orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella. Ini cocok. Yang kena kanker hati itu kalau dia banyak menggunakan karmoisin. Nah, jadi ini salah juga. Orang yang memiliki alergi sering mengkonsumsi makanan dengan pewarna karmoisin. Ini juga betul, tapi yang dicari yang salah, jadi salah. Kayak gitu. Bravo. Orang yang mengkonsumsi makanan dengan pewarna rosella secara berlebihan tidak mendapat asupan mineral. Lah, ingat, kalau teman-teman menggunakan pewarna rosella atau mengkonsumsi, artinya dia mengandung protein, vitamin, mineral, dan anti kanker dan lain-lainnya. Berarti dia mendapat asupan mineral di sini. Jadi ini pasti salah karena kata-katanya sebenarnya tidak mendapat, sedangkan ini pasti mendapat. Jadi ini yang salah. Tapi ini yang mau dicari. Jadi jawabannya adalah bravo, kayak gitu. Kalau yang A, makanan yang berwarna cerah, menarik dan tidak memiliki nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Betul, karena yang dimaksud itu karmoisin. Jadi A salah. Jadi jawabannya adalah bravo. Kayak gitu teman-teman. Oke, mudah kan? Kayak gitu. Kita lanjut lagi ke nomor next 13. Oke. Yang teman-teman cari di sini yang pasti benar ya, masih konsep yang sama ya untuk tipikal soal kayak gini. Teman-teman ingin mencari pasti benar dari jawaban yang paragraf di atas dengan uji opsi. Penderita penyakit tukak lambung mengalami peningkatan gas dalam perut itu karena adanya peningkatan kadar asam lambung. Penurunan kadar asam lambung dapat dilakukan dengan terapi obat antasida. Jadi kalau mau mengurangi asam lambung itu menggunakan terapi obat antasida. Terus, menurunnya kadar asam lambung dapat mengurangi kadar gas dalam perut karena pH di dalam lambung menjadi netral, kayak gitu. Kita uji lagi dari yang opsi A dulu. Orang yang menderita tukak lambung disembuhkan dengan meningkatkan asupan antasida. Gimana ini teman-teman? Oke, jadi di sini kan orang yang menderita tukak lambung disembuhkan dengan meningkatkan asupan antasida. Oke, ini itu kalau mengalami peningkatan gas dalam perut karena adanya peningkatan kadar asam lambung. Penurunan kadar asam lambung dapat dilakukan dengan terapi obat antasida. Jadi ini untuk menurunkan kadar asam lambung. Dengan terapi obat antasida, bukan meningkatkan asupan antasida. Terapi obat antasida dikonsumsi tapi tidak ditingkatkan banget. Kayak gitu. Atau kita skip dulu lah untuk opsi A-nya. Orang yang mengalami penyakit tukak lambung memiliki kadar pH tubuh yang lebih rendah daripada umumnya. Salah. Ini kan pasti dia lebih tinggi. Kayak gitu. Lebih asam. C. Penderita penyakit tukak lambung yang melakukan terapi obat antasida akan mengalami penurunan kadar gas dalam perut. Ini bisa jadi karena sudah disebutkan ini bisa benar. Oke, kita keep lagi dulu. Terapi obat antasida merupakan cara paling cepat untuk menurunkan kadar gas dalam perut, kan tidak disebutkan dalam paragraf. Ini ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kayak gitu. Jadi ini nggak bisa. Seseorang mengalami peningkatan kadar gas dalam perut tidak mengkonsumsi obat antasida, belum tentu kan? Jadi juga salah antara A sama antara A sama cinta, karena di sini cinta sudah pasti benar, belum tentu. Kita uji lah. Penderita tukak lambung, penyakit tukak lambung yang melakukan terapi obat antasida, kan disebutkan di atas, akan mengalami penurunan kadar gas dalam perut. Betul sekali, karena penurunan kadar gas dalam lambung dapat dilakukan dengan terapi obat antasida. Jadi jawabannya adalah cinta, karena cinta selalu benar. Betul sekali teman-teman. Oke, nomor 14. Oke, nah, ini agak panjang. Bukan panjang sih, agak banyak. Oke, jadi sini kesimpulan yang pasti salah adalah jadi ini yang pasti salah ya pada pernyataan di atas. Ingat, setiap hari. Jadi setiap hari Rizka harus memakan nasi. Jadi tiap hari dia harus makan nasi, buah, dan meminum susu teman-teman. Kayak gitu. Rizka boleh tidak memakan nasi kalau dia sudah memakan roti. Artinya kalau Rizka makan roti, dia tidak perlu lagi memakan
nasi kayak gitu. Roti ini, nasi tidak perlu. Jadi Rizka boleh tidak memakan buah kalau dia sudah memakan daging. Jadi ini boleh, ini tidak perlu lagi kalau dia sudah makan daging. Rizka boleh tidak meminum susu. Jadi dia tidak apa-apa tidak minum susu kalau dia sudah meminum kopi, teman-teman. Hari ini Rizka makan nasi, daging, dan meminum kopi. Artinya bagaimana? Kalau Rizka makan nasi, berarti dia bisa roti juga. Ini bisa juga roti. Kenapa? Kecuali dia Rizka memakan roti, artinya dia tidak bisa makan nasi, tidak boleh. Tapi di sini dia makan nasi, ya pasti bisa juga roti. Kayak ini daging. Rizka memakan daging, artinya dia tidak boleh buah. Minum kopi berarti tidak boleh susu. Kayak gitu teman-teman. Ini kan tidak boleh tadi buah. Teman-teman bisa uji opsi pada pernyataan ini. Rizka tidak memakan roti. Ingat, dia tidak memakan roti, padahal dia bisa. Karena dia sudah makan nasi, ya bisa jadi roti juga boleh. Kecuali roti dia Rizka makan, artinya dia nasi sudah tidak boleh. Kayak gitu. Jadi ini kan salah. Salah. Ini Rizka tidak memakan roti. Oke, ini kan salah. Dan buah, ingat. Rizka tidak memakan roti. Tapi ini kan bisa memakan roti. Berarti ini benar pernyataannya yang ini. Yang ini sudah salah. Tapi ingat, yang pasti salah. Salah kedua-duanya. Jadi ini kan salah, teman-teman. Kayak gitu. Lanjut lagi. Rizka meminum susu. Kan kalau dia sudah minum kopi tidak boleh susu. Jadi ini dia meminum susu, sudah pasti salah. Dan tidak memakan roti. Ingat, roti ini kalau dia sudah memakan nasi pasti boleh juga roti. Tapi dia tidak memakan roti. Jadi ini kan apa teman-teman? Ini salah juga. Harusnya boleh. Jadi ini kan benar. Tapi kita keep dulu. Oke, ini benar lagi. Kita lanjut C. Rizka meminum kopi. Oke, cocok karena disebutkan kopi di sini. Berarti ini kan benar. Tetapi tidak memakan buah, ya cocok sih. Cocok, tapi kan di sini yang dicari salah. Oke, jadi ini salah. Rizka memakan nasi, kan sudah disebutkan. Oke, cocok. Tidak meminum susu. Kan minum kopi berarti tidak meminum susu. Ini cocok juga, berarti salah. Rizka tidak memakan roti, tetapi meminum kopi. Tidak memakan roti. Ini kan, ingat, dia masih bisa roti. Jadi ini salah. Tetapi meminum, apa ini teman-teman? Tetapi meminum kopi. Ini kan sudah kopi, benar. Berarti salah ya. Paling cocok jawabannya adalah bravo. Oke, ini kebanyakan ya. Kebanyakan bravo. Oke teman-teman, lanjut lagi nomor 15. Oke, jadi yang mana kira-kira simpulannya yang cocok di sini? Ini kayaknya kurang. Ini harusnya butuh seminggu untuk membuat telur asin merek A. Selain telur asin merek A, butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Ini, kelupaan ketik di sini yang mau dicari simpulan yang tepat. Simpulan yang tepat. Simpulan yang tepat pada opsi A sampai E. Yang mana teman-teman yang kira-kira betul? Nih, mana? Tidak dapat disimpulkan. Ini sudah pasti bisa disimpulkan teman-teman, karena saling simetris antara premis 1 sama 2. Dimana di sini membahas tentang telur asin, ini juga telur asin, jadi bisa kayak gitu. Perlu rata-rata seminggu untuk membuat telur asin. Ingat, butuh seminggu untuk A. Jadi A itu selesai dalam seminggu. Oke teman-teman. Sedangkan ini butuh waktu 5 hari. Yang selain B berarti selain A berarti merek B aja. Itu dimana 5 hari. Kan berarti bukan rata-ratanya. Rata-ratanya bukan seminggu. Kayak gitu. Mau lagi pakai rumus rata-rata? Tidak usah. Jadi tidak perlu lagi pakai matematika. Oke. Semua telur asin, ini ingat, semua telur asin butuh waktu yang sama untuk membuatnya. Tidak mungkin lah ada seminggu, ada 5 hari. Jadi salah. Bravo. Waktu pembuatan telur asin merek A lebih lama dari rata-rata telur asin lainnya. Cocok karena ini kan 5 hari. Sedangkan yang ini seminggu. Ingat, 7 hari 5 hari. Jadi ini bisa jadi benar. Telur asin merek A lebih berkualitas, tidak disebutkan pada paragraf. Jadi salah. Jawabannya lah bravo. Kayak gitu. Jadi mudah kan untuk tipikal soal menganalisis atau menganalitik dari tipikal bacaan-bacaan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nanti kita bahas-bahas lagi lebih banyak tentang seputar soal bacaan. Karena di penalaran umum itu tidak lepas dari namanya bacaan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.
Bye-bye. Just one more day with you. It's everything I need.